Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Sunghin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kata berimbuhan, kata depan, kata ulang, dan kata majemuk. Adapun yang pertama yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan merupakan kata yang dibentuk dengan melekatkan atau menambahkan imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta awalan dan akhiran. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis imbuhan. Yang pertama, imbuhan awalan. Imbuhan ini disebut juga prefix. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis awalan, seperti men, ber, di, ter, pen, pe, se, per, dan ke. Berikut adalah masing-masing awalan. Adapun yang pertama, awalan men mempunyai makna menyatakan perbuatan, menjadi, menggunakan apa yang ada pada bentuk dasarnya, menuju ke, dan dalam keadaan. Yang kedua, awalan ber mempunyai makna yaitu menyatakan perbuatan dalam keadaan, kumpulan, menggunakan, dan memiliki. Yang ketiga yaitu awalan di mempunyai makna melakukan perbuatan pasif. Keempat, awalan ter mempunyai makna melakukan perbuatan pasif, tidak sengaja, paling, dan kemungkinan. Yang kelima, awalan pen mempunyai makna melakukan perbuatan alat, memiliki sifat yang menyebabkan adanya sifat, dan melakukan perbuatan yang tertera dalam bentuk dasar. Yang keenam, awalan pe mempunyai makna orang yang memiliki kegiatan atau pekerjaan dan orang yang di. Yang ketujuh, awalan per mempunyai makna membuat jadi dan menganggap sebagai apa. Yang kedelapan, awalan se mempunyai makna satu, seluruh, sama seperti, dan setengah. Yang kesembilan, awalan ke mempunyai makna kumpulan dan urutan. Yang B, imbuhan sisipan. Imbuhan ini disebut juga infix. Imbuhan sisipan dapat dibedakan menjadi in, al, m, r, dan a. Sisipan in digunakan dalam kata kinerja, sinambung, dan tinambah. Sisipan l digunakan dalam kata gelombang, geletar, dan leleluh. Sisipan om digunakan dalam kata gemerlap, gemetar, dan gemilang. Sisipan digunakan dalam kata gerigi, serabut, dan seruling. Sementara itu, sisipan digunakan dalam kata dahulu dan sahaja. Yang C, imbuhan akhiran. Imbuhan ini disebut juga sufiks. Ada beberapa jenis akhiran, yaitu kan, i, dan an. Yang pertama, akhiran kan mempunyai makna melakukan perbuatan untuk orang lain, membuat jadi, menyebabkan jadi, menganggap, dan membawa atau memasukkan. Yang kedua, akhiran i mempunyai makna perbuatan berulang-ulang, memberi apa yang ada pada bentuk dasarnya, tempat, dan menyebabkan jadi. Yang ketiga, akhir an mempunyai makna sesuatu yang berhubungan dengan bentuk dasarnya, tiap-tiap satuan, beberapa, dan sekitar. Akhiran asing. Yang pertama, akhiran man, wan, dan wati. Ketiga akhiran tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran man muncul apabila kata dasar yang diikuti berakhiran dengan vokal i. Akhiran wati muncul apabila kata dasar yang diikutinya berakhir dengan semua vokal. Akhiran man dan wan menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan akhiran wati menunjukkan jenis kelamin perempuan. Akhiran man termasuk improduktif, artinya penggunaannya terbatas, hanya pada kata seniman dan budiman. Contoh, kata berimbuhan wan dan wati. Misalkan karyawati, relawan, wartawan, olahragawan, hartawan, dan dermawan. Yang kedua, akhiran i, isme, dan isasi. Akhiran i, isme, dan isasi berasal dari bahasa Belanda. Makna akhiran is adalah orang yang memiliki keahlian, contoh gitaris, pianis, komponis. Makna imbuhan isme berarti paham atau ajaran atau aliran. Contoh nasionalisme, komunisme, animis. Makna akhiran isasi adalah menunjukkan makna proses, contoh komputerisasi, kanalisasi, modernisasi.
Yang ketiga, akhiran i, wi, dan iyah. Ketiga akhiran tersebut berasal dari bahasa Arab. Akhiran i melekat pada kata dasar yang berakhiran dengan huruf konsonan. Akhiran wi melekat pada kata dasar yang berakhiran dengan huruf a. Akhiran iyah melekat pada kata dasar yang berakhir dengan huruf konsonan atau vokal. Ketiga akhiran tersebut menggunakan makna yang bersifat atau berhubungan dan berkaitan. Yang D, imbuhan dari gabungan awalan dan akhiran. Imbuhan ini disebut juga konflik. Konflik dibedakan menjadi kean, penan, peran, beran, dan senya. Konflik kean mempunyai makna hal berhubungan dengan benda dasarnya, dikenali perbuatan pada bentuk dasarnya, dalam keadaan dan tempat atau daerah. Makna hal dan perbuatan, hasil perbuatan, alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan, dan tempat untuk melakukan perbuatan. Yang ketiga, konflik peran mempunyai makna hal, hasil, tempat, daerah, dan macam-macam. 4. Konflik peran mempunyai makna perbuatan yang disebut kata dasarnya, perbuatan berulang-ulang, dan saling. Yang kelima, konflik senya mempunyai makna sampai. Kata depan adalah preposisi. Kata depan terletak di posisi depan tepat sebelum kata yang lain. Kata lain yang dimaksud adalah kata benda, kerja, dan keterangan lain. Kata depan ini adalah fungsinya memperkuat makna kata di belakangnya. Dari contoh kata depan, maka fungsi dan aturan penulisannya akan terlihat. Jenis kata depan ada banyak sekali. Kata depan yang paling umum digunakan adalah di, ke, dan dari. Untuk contoh kata depan di ini, jika kata belakangnya menuturkan arah, tempat, tujuan, dan waktu, maka penulisannya dipisah. Sementara contoh kata depan yang sudah lazim dan berimbuhan, penulisan kata depan ini tetap harus digabung, misalnya seperti daripada, kepada, dibawa, dan lain-lain. Adapun kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terjadi karena proses reduplikasi atau pengulangan kata. Jenis diwipwanga, kata ulang sebagian. Reduplikasi atas suku kata awal. Vokal dari suku kata awal mengalami pelemahan dan pergeseran ke posisi tengah menjadi pepet. Contoh, tetangga, leluhur, leluasa, duwilingga. Kata ulang utuh atau penuh. Reduplikasi atas seluruh bentuk dasar, bisa kata dasar maupun kata berimbuhan. Contoh, rumah-rumah, kejadian-kejadian. Diwilangga, salin suara, berbunyi-bunyi, berubah bunyi. Reduplikasi atas seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara pada suatu poenum atau lebih. Contoh, gerak-gerik, sayur-mayur. Kata ulang berimbuhan. Reduplikasi dengan mendapatkan imbuhan baik pada lingga pertama maupun pada lingga kedua. Contoh, bermain-main, tarik-menarik. Kata ulang semu, kata yang sebenarnya merupakan kata dasar dan bukan hasil pengulangan atau reduplikasi. Contoh, laba-laba, ubur-ubur, undur-undur, kupu-kupu, dan empek-empek. Adapun kata majemuk adalah gabungan dua buah morfem dasar atau lebih yang mengandung suatu pengertian baru. Kata majemuk tidak menonjolkan arti tiap kata, tetapi gabungan kata itu secara bersama-sama membentuk suatu makna atau arti baru. Kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk setara terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk jenis ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara penjumlahan, yaitu dua kalimat tunggal atau lebih yang sejalan dan dapat dihubungkan oleh kata dan atau serta. Contohnya, aku makan, dia minum, aku makan dan dia minum. Tanda koma bisa digunakan jika kalimat yang digabungkan lebih dari dua kalimat tunggal. Contohnya, saya makan, dia minum, mereka duduk-duduk saja. Jadi kalau digabungkan, saya makan, koma, dia minum, koma, dan mereka duduk-duduk saja. Yang kedua, kalimat majemuk setara pertentangan, yaitu dua kalimat tunggal yang berbentukan kalimat setara dan menunjukkan makna pertentangan, dapat dihubungkan oleh kata tetapi. Contoh, Amerika dan Jepang tergolong negara maju, Indonesia dan Brunei tergolong negara berkembang. Jepang tergolong negara maju, tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Kata-kata penghubung lain yang bisa menghubungkan dua kalimat tunggal dalam kalimat majemuk setara pertentangan ialah kata sedangkan dan melainkan. Yang ketiga, kalimat majemuk setara perurutan, yaitu
Dua kalimat tunggal atau lebih yang kejadian yang dikemukakan secara berurutan dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian. Contohnya, upacara serah terima jabatan pengurus OSIS sudah usai. Lalu, kepala sekolah mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Yang keempat adalah kalimat majemuk pemilihan, yaitu dua kalimat tunggal atau lebih yang menunjukkan pemilihan dapat dihubungkan oleh kata atau. Contoh, pemilik rekening listrik bisa membayar tagihan ke kantor PLN atau bisa juga ke bank dengan cara mentransfer. Kalimat majemuk setara rapat dalam kalimat majemuk setara. Ada juga yang berhubungan kalimat rapatan. Kalimat majemuk setara, rapatan adalah suatu bentuk yang merapatkan dua atau lebih kalimat tunggal. Yang dirapatkan adalah unsur subjek dan unsur objek yang sama. Unsur yang sama tersebut cukup disebutkan satu kali. Contohnya, aku berlatih, aku bertanding, aku berhasil menang, digabungkan menjadi aku berlatih, aku bertanding, aku berhasil menang. Aku berlatih, bertanding, dan berhasil menang. Yang selanjutnya itu kalimat tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas suatu suku kalimat yang bebas, klausa bebas, dan satu suku kalimat atau lebih yang digunakan tidak bebas atau disebut juga dengan klausa terikat. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda di antara unsur gagasan dan majemuk. Inti gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya dari sudut pandangan waktu, sebab, akibat, tujuan, syarat, dan sebagainya dengan aspek gagasan yang lain diungkapkan dalam anak kalimat. Contohnya, komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern atau tunggal. Mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer atau tunggal. Walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer. Mungkin cukup sekian dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.